Bapak Ibu, pujian tadi mau bilang, Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan dan Penyelamat. Amin. Iya, itu harus kita imani dalam hidup kita sebagai persekutuan orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sukacita melimpah dalam kehidupan kita saat ini yang memuliakan nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Dan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema mingguan di minggu ini untuk mengantarkan pemaknaan seluruh warga gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara adalah tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman. Itu tema mingguannya. Berdasarkan tema itu lalu muncul pertanyaan. Salah satu hal yang paling penting tapi mudah digoyahkan dalam kehidupan kita orang-orang Kristen itu apa? Coba Bapak Ibu bisa jawab. Apa yang paling penting dalam hidup kita, tapi sangat mudah untuk digoyahkan? Banyak orang punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang mau saya bilang di saat ini adalah, jawabannya itu keinginan kita. Keinginan kita itu paling penting. Tapi keinginan kita juga bisa sangat mudah untuk digoyahkan. Dengan apapun itu. Sangat mudah, sangat gampang. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan keinginan kita, lalu kita tidak bisa memperjuangkan keinginan itu, pastinya kita akan stop, berhenti, tidak mau melakukannya lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa bahwa keinginan kita itu penting, lalu kita merasa keinginan kita itu harus diperjuangkan, mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu berkaitan dengan hidup kita, maka pastinya akan kita perjuangkan. Betul? Kita tahu bahwa keinginan kita makan. Pastinya kita akan berupaya mendapatkan makanan. Segala hal pasti akan kita buat. Masak, ambil minuman, dan siapkan, lalu makan. Karena keinginan kita itu. Pastinya kita akan tunaikan sampai pada keinginan kita itu terpenuhi. Itu contoh. Dalam kaitan dengan tema di minggu ini, tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman. Tema ini hendak menegaskan kepada setiap orang-orang percaya yang menjadi bagian daripada persekutuan gereja Tuhan, supaya berkomitmen tetap teguh dalam iman untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang percaya dalam gereja, dalam persekutuan, tahu kehendak Tuhan Allah itu apa? Tahu. Bahkan iman kita pun mengantarkan kita untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bilang, lakukan yang baik dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Tahu, kita tahu itu. Tapi untuk melakukannya, ada tantangan, ada rasa dan komitmen yang bisa saja berubah, tapi juga ada dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang cuek, tidak mau melakukannya, masa bodoh, dan biasa-biasa saja. Lalu sikap dan perilaku orang-orang Kristen mulai melenceng jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, melenceng daripada kehendak Tuhan.
Apalagi perubahan zaman saat ini. Nanti sebentar akan saya sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tema ini mau dikatakan kepada semua orang-orang Kristen, orang tua, orang muda, anak-anak, dalam perkembangan zaman yang modern ini, harus tetap teguh dalam iman. Tidak boleh berubah. Ada persoalan, ada tantangan, iman tidak boleh goyah. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini sama dengan yang dilakukan Yudas kepada jemaat pada masa itu, di mana Yudas tampil dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yudas menasehatkan mereka. Yudas mengingatkan mereka bahwa akan ada banyak hal yang bisa saja muncul, menggoda, bahkan menggoyahkan kualitas iman mereka. Jika sebagai orang Kristen mereka tidak waspada. Karena apa, Ibu Bapak? Iman itu bisa goyah dengan apapun situasi yang dihadapi. Coba ada orang sakit. Pastinya imannya bisa goyah. Beta sakit ini suka napalai. Bikin salah kapa. Sakit sing baik-baik. Mulai takutan. Lalu mulai bikin doa pergumulan khusus. Setiap hari doa, doa, dan doa. Karena apa? Takut. Takut jangan sampai terjadi sesuatu. Kemudian pada masa itu, pada masa jemaat dahulu kala, Yudas bilang, di tengah persekutuan yang percaya kepada Tuhan, jika imannya tidak kuat, tidak teguh dan gampang goyah, penyusup bisa masuk. Orang-orang jahat bisa mempengaruhi. Siapapun itu yang bertindak bak serigala berbulu domba bisa menghasut. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Yudas bilang kepada mereka, ada banyak pengikut Kristus. Tapi juga ada banyak orang-orang yang pura-pura mengikut Kristus pada waktu itu. Karena itu, Yudas bilang, hati-hati dengan orang-orang yang punya karakter seperti ini. Menyatakan dirinya pengikut Kristus, tapi pura-pura dan tidak mau tahu dengan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Suka bikin konflik, suka bakalahi, suka cari-cari orang pun salah, suka marah-marah, suka parlente, ya, malas beribadah, bikin iko suka dalam hidup ini, rasa diri yang paling tahu dari segala-galanya. Rasul waktu itu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, termasuk Yudas, mengingatkan jemaat, hati-hati. Bahwa dalam persekutuan zaman dulu saja ada yang seperti itu. Apalagi di perubahan zaman yang semakin modern saat ini. Hati-hati Ibu Bapak. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Zaman dulu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen digambarkan dalam cerita Alkitab kita ini ada dua. Yang pertama, munculnya guru-guru palsu. Saat itu orang Kristen ada di dalam pemberitaan firman Tuhan oleh pekabar-pekabar Injil, para rasul, dan kemudian Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi juga ada guru-guru palsu, orang-orang yang berbicara atas nama Yesus, atas nama pengajaran kepada Allah dalam Kristus Yesus, tapi perilakunya menyimpang. Karena apa? Yang penting dapat kepentingan. Yang melayani pada waktu itu guru-guru palsu pun juga cari kepentingan, cari uang, cari posisi, cari jabatan, cari pengakuan. Karena itu ajar saja. Nanti belakang bikin kasingka, sabar dulu. Guru-guru palsu muncul. Lalu Yudas bilang kepada jemaat pada waktu itu, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Sebab ada di antara pengikut Kristus, ada di antara kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihin,
Orang-orang yang seperti ini, yang namanya guru-guru palsu, itu terlihat begitu baik. Sikapnya begitu baik di depan mata orang banyak. Tetapi perilakunya menyesatkan, bagaikan serigala berbulu domba. Nah, dalam konteks perubahan zaman saat ini, mungkin saja, saya minta maaf saya katakan demikian, mungkin saja ada serigala berbulu domba di antara kehidupan persekutuan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang di muka lain, di belakang lain. Yang di muka manis, tapi di belakang mulai adu domba orang. Mungkin saja kedapatan saat ini. Mereka itu mendapatkan kasih karunia Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan saya, kita semua mendapatkan kasih karunia Allah. Tapi kita tidak melakukan kehendak Allah, melainkan kita melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita. Memuaskan tubuh kita, keinginan kita, dan terang-terangan menyangkal Tuhan Allah dengan ajaran dan kehendak-Nya. Bahkan juga ada orang-orang yang lahir besar dalam kekristenan, tetapi karena kepentingannya berubah menjadi orang-orang yang berada di luar kekristenan. Ini yang perlu diwaspadai. Karena itu pada waktu itu Yudas bilang, hati-hati. Karena guru-guru palsu bisa saja muncul. Zaman kita pun saat ini, hati-hati. Sebab bisa juga orang-orang sesat yang mulu manis, tapi hati macam rarobang muncul di sekeliling kita. Untuk mengetahui dan membatasinya, pakai mata batin. Untuk mengetahui dan membatasinya, tanya Tuhan Allah dalam relasi yang tidak pernah putus, yaitu doa. Supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pada waktu itu muncul banyaknya pengejek. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika baca firman Tuhan ini, saya kira yang namanya pengejek itu hanya ada di zaman modern. Orang-orang yang suka ejek orang. Saya kira hanya ada di tahun-tahun 2020 sampai sekarang 2023 ini. Ternyata dari dulu sudah ada. Bahasa Alkitab membahasakannya pengejek. Pengejek itu orang-orang yang suka memecah belah sesamanya dan persekutuan jemaat dan gerejanya dengan kata-kata yang menyakiti. Hanya karena hawa nafsu kefasikan dan keinginan dunia. Usi tahu apa-apa. Beta boleh. Barang usi siapa? Beta boleh. Usi mau bicara di situ berapa? Usi pendidikan sampai di mana? Status sosialnya apa? Banyak orang bertingkah bak pengejek dalam persekutuan Kristen, dalam rumah tangga Kristen, dalam jemaat Kristen. Saat itu, tapi ternyata kedapatan saat ini juga demikian. Tahu benar-benar ajaran Yesus, tapi sekali lagi mereka justru melakukan hal-hal yang salah di luar ajaran Yesus Kristus itu. Sehingga pada waktu itu Yudas bilang, hati-hati. Sekali lagi, dia menghendaki jemaat pada waktu itu supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang yang seperti ini. Yang kehadiran mereka hanya akan merusak oleh karena ejekan-ejekan yang keluar dari bibir mulut mereka. Bapak Ibu, dalam persekutuan gereja, dalam rumah gereja pun, ada orang-orang yang suka mengejek. Kenapa? Datang cari Tuhan, tapi bisa saja tidak fokus kepada Tuhan Allah. Tangan di handphone, cerita kiri dan kanan. Dalam persekutuan-persekutuan ibadah, kedapatan demikian. Bukankah kita mengejek Tuhan? Dalam persekutuan orang-orang percaya, ya, kedapatan kita mengasihi, tapi kita mengejek di belakang. Cari tahu orang tumbusu, cari tas sana, cari tas sini, bikin malu dia. Laki pun sembai bukan simpang,
tutur akang di mana-mana. Kalau bisa tetangga dengar dan satu keluarga persekutuan dengar akang, kita mengejek. Kita telah mengejek sesama. Sadar atau tidak. Apalagi yang suka kus-kus di belakang-belakang, di bawah-bawah tiris. Bapak Ibu selalu saya katakan, mau cari apa di dalam hidup ini? Yang penting bagi kita adalah keselamatan. Keselamatan itu bisa diperoleh kalau iman kita teguh, tidak goyah, bikin yang baik. Lalu kalau hal-hal yang baik saja secara sederhana tidak bisa dilakukan, keselamatan seperti apa yang mau kita cari dan perjuangkan? Omong kosong itu namanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan berikut, pertanyaan reflektif. Kalau gitu, kalau jemaat dan gereja pada masa itu saja ada yang demikian, maka bagaimana dengan keadaan gereja, jemaat, dan persekutuan di masa sekarang? Kita tahu bersama bahwa gereja dalam perkembangannya tidak pernah sepi atau terlepas dari yang namanya tantangan, persoalan, tidak pernah lepas. Jalan orang-orang Kristen, jalan persekutuan jemaat Kristen, itu jalan salib. Tidak pernah lepas dari persoalan dan tantangan. Bahkan di zaman yang semakin modern seperti ini pun, orang baku melawang dengan ajaran. Orang baku melawang dengan dogma. Orang baku melawang dengan semua yang dilakukan dalam pelayanan gereja. Belum lagi perubahan zaman, perkembangan zaman di bidang teknologi informatika yang saat ini sangat pesat, yang membuat banyak orang Kristen tidak bisa lalu berlalu dari yang namanya perkembangan informasi dan teknologi yang seperti ini. Dunia saat ini sudah ada di dalam situasi teknologi dan perkembangannya yang sangat tinggi, yang kemana-mana bisa digenggam. Seperti apa? Handphone, iPhone, gadget, dan lain-lain. Internet pun mendukung kita dalam perkembangan informatika yang sangat pesat ini. Banyak aplikasi. Semua orang punya handphone pasti ya Ibu Bapak Saudara. Semua orang punya beragam aplikasi dalam handphone itu. Aplikasi baik, bahkan aplikasi yang kurang baik sekalipun ada. Tinggal bagaimana kita menempatkan posisi kita untuk menggunakannya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada micet, dan lain-lain. Saat ini viral goyang tamang pungkisa, senam tamang pungkisa, yang pas buka TikTok akan muncul paling awal. Buka Facebook muncul paling awal. Lalu pertanyaan kritisnya, ketika kita melakukan itu semua, sudahkah kita berdoa dengan benar, bekerja dengan benar, dan melakukan kehendak Tuhan ataukah belum? Zaman sekarang ini, relasi antara satu dengan yang lain sebagai orang-orang percaya bahkan terputus. Hanya karena kita melalaikan kebersamaan dan melalaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang tua dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Contoh saja handphone. Saya tidak ambil contoh yang muluk-muluk. Handphone. Handphone bisa menolong kita berkomunikasi. Betul. Dengan cepat. Duduk di tempat. Berkomunikasi sampai di luar negeri. Bisa. Dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu positifnya. Negatifnya bisa menjauhkan yang dekat. Di meja makan, nilai-nilai etika, adab, dan moral dari keluarga Kristen, orang tua dan anak-anak mulai terkikis. Meja makan yang dijadikan meja sembahyang, meja nasihat setelah keluarga makan, bagi persekutuan keluarga Kristen hilang dan tidak lagi dilakukan.
Satu duduk di kiri, satu duduk di kanan, satu duduk di muka televisi, satu duduk pegang handphone. Sudah menjauhkan yang dekat. Hanya karena kepentingan kita menggunakan handphone. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, aplikasi di medsos banyak bisa kita pantau. Apa saja bisa kita pantau dan lihat di tempat. Tapi hati-hati, sebab perkembangan zaman yang sekarang ini pun juga ada negatifnya. Orang-orang di luar sana bisa pantau dan juga bisa mengejek kita di tempat mereka. Ya, apalagi kalau di ranah-ranah publik ada orang-orang Kristen warga gereja yang suka curhat berlebihan. Sampai kurang par masuk di kamar mandi aja diposting. Ya, semua curhat secara berlebihan di ranah publik, di media-media sosial itu. Negatifnya adalah kita tidak membatasi diri dengan privasi kita, dengan apa yang harus kita lakukan dan kita tampilkan. Seenaknya saja dikeluarkan menjadi konsumsi publik banyak orang. Orang mulai cerita. Nanti dari belakang kita tanya, siapa yang bilang? Katon tahu sa. Padahal lupa, siapa yang bilang itu Facebook yang bilang, Instagram yang bilang, WhatsApp yang bilang. Status-status yang kita pasang. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang jadinya tahu tentang kita. Lalu kita mempertontonkan kehidupan pribadi, bahkan kehidupan di luar sana yang merusak kita dengan berita-berita yang hoax. Itu terjadi saat ini. Karena itu tema minggu ini oleh Gereja Protestan Maluku mengajak jemaat tetap teguh menghadapi perubahan zaman yang seperti ini di era modern. Orang-orang mulai berperilaku sebagai individu-individu yang tidak peduli dengan sesama. Bahkan ada orang tua yang tidak tahu anaknya ada di mana. Ada anak-anak yang lupa lagi bahwa tugasnya adalah mendengarkan orang tua. Lupa. Hanya karena pergaulan-pergaulan yang ditampilkan di era modern saat ini. Nilai-nilai keagamaan mulai terkikis. Selama ini nilai-nilai keagamaan, etika, adab moral itu baik sudah dibuat oleh para leluhur kita, digenerasikan kepada kita. Tapi di era modern ini perkembangan zaman membuat hal-hal yang baik itu menjadi terkikis oleh karena keberadaan kita. Saudara-saudara, ibu bapak persekutuan yang Allah kasihi, karena itu lewat firman-Nya saat ini Yudas bilang, orang-orang percaya masa kini harus melakukan 4 hal dalam bahasa Alkitab. Nanti kalau ibu bapak baca pasti akan temui. Yang pertama, Yudas bilang kepada jemaat pada waktu itu dan juga kita pada masa kini adalah berdiri di atas iman. Ayat 20 bilang itu. Yudas mengingatkan setiap orang percaya pada masa itu supaya membangun diri mereka di atas iman. Bahkan iman yang paling suci. Jemaat, imannya harus kuat. Imannya tidak boleh loga-loga. Imannya tidak boleh goyah. Iman jemaat tidak boleh cepat rapuh. Ada persoalan sedikit lalu mulai mengeluh. Jangan goyah dan rapuh hanya karena persoalan dan tantangan yang membuat kita meneteskan air mata sekalipun. Jangan. Karena di situ kita buka pintu celah untuk iblis menguasai hati batin dan pikiran kita. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau iman kita kuat, orang-orang sesat, pengajar-pengajar sesat, orang-orang yang mulut manis, bagaikan serigala berbulu domba yang ingin datang merusak kita tidak akan bisa. Sebab kita tidak akan menyimpang dari yang namanya kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena itu Yudas bilang penting orang Kristen berdiri di atas dasar iman. Yang kedua,
Yudas bilang, berdoa dalam Roh Kudus. Ayat 20 pun bilang itu. Orang-orang Kristen pada waktu itu harus berdoa. Setia berdoa, kapan dan di mana saja, jangan stop berdoa. Sebab hidup ini banyak tantangan dan persoalan. Tidak berdoa, lalai berdoa, apalagi alpa berdoa, maka yang ada di depan adalah kita bisa terjerumus dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, ini PR bagi kita. Sebab orang-orang Kristen nih sekarang sudah juga Ibu Pendeta jangan berdoa yang resmi-resmi, yang formal lain. Angka hati saya itu berdoa. Siapa yang bilang? Bahkan firman Tuhan bilang, masuklah di dalam tiraimu yang sepi. Tempatmu yang sepi. Ruangan yang sepi. Dan bangunlah mezbahmu dengan Tuhan Allah. Berdoa itu butuh suasana hati, batin, dan pikiran yang tenang. Berdoa itu menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena itu tidak ada main-main. Tidak ada acu-acu di situ, tidak boleh. Bagaimana Roh Kudus mau menguasai kita pada saat kita berdoa dan doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan Allah kalau kita tidak serius? Tidak bisa. Ya, karena itu Yudas bilang itu kepada jemaat. Yang ketiga, memelihara diri dalam kasih Allah. Orang-orang Kristen harus memelihara diri dalam kasih Allah. Bukan memelihara diri di dalam kepentingan dan ketergantungan kepada sesama. Beta berharap dia yang bisa. Dia punya uang banyak, dia punya status, dia punya jabatan. Beta harap dia juga. Kalau sing tergantung di dia lengser. Kalau tak gantung, aman. Menjadikan diri bak penjilat dalam kehidupan hanya karena kepentingan sesaat. Yudas bilang pada jemaat pada waktu itu, hati-hati. Sebab orang-orang yang demikian tidak menumbuhkan diri mereka di dalam belas kasihan Allah. Karena itu bagi jemaat mula-mula saat itu, ataupun juga bagi kita sekarang, peliharalah diri dalam kasih Allah. Kasih Allah penting. Kita jaga diri kita dalam pengasihan Allah. Pengasihan Allah, kasih Allah, berkat akan kita peroleh kalau kita bawa diri kita benar-benar kepadanya. Dan menunaikan kasih itu kepada sesama dengan tulus mengasihi sesama. Itu Yudas bilang. Dan yang paling terakhir dari nasihat Yudas kepada jemaat adalah menjaga saudara yang lain. Dan itu ada di dalam ayat 22 dan 23. Yudas menasihati jemaat supaya saling menjaga satu dengan yang lainnya. Setiap jemaat yang belum memiliki pendirian iman yang teguh mesti dinasihati di dalam kasih supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang bebal. Orang tua jika kedapatan punya anak-anak yang masih terpengaruh dengan pengaruh pergaulan bebas, kasihi dengan sabar kepada mereka. Nasihat dengan sabar kepada mereka. Karena tugas kita melaksanakan firman Tuhan adalah menjaga saudara seiman kita. Dimulai dari keluarga dan anak-anak. Jika ada saudara seiman kita yang mengatakan yang salah, atau yang berbuat yang salah, jangan biarkan mereka terjerumus di dalam kefasikan. Jangan. Tapi sekarang ada bahasa muncul hari-hari, tinggal begitu supaya rasa. Mau celaka sendiri supaya tahu diri. Tinggal begitu supaya susah. Soalnya tak lalu berbuat pun tak lalu. Ya kok biar begitu. Pika sana supaya kenal. Lah supaya Sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Kristen lupa dengan jati dirinya yang mesti menjaga saudara seimannya. Kalau ada yang bikin demikian,
dengan rendah hati, bahasakan dalam bahasa Roh Kudus, menasehatkan dan mengingatkan mereka supaya tidak melakukan dan mengulangi yang salah itu. Lakukan itu secara konsisten, bukan satu kali, berkali-kali, dengan upaya kita menasehatkan dan menjaga saudara seiman kita. Harus kita lakukan. Jangan sampai ada yang bilang, Ibu Pendeta, Ibu Majelis yang marah, beta supi bicara per dia ulang kali mar dia sendengar beta. Tunggu nanti waktu Tuhan Allah jadi par dia jua. Biasa kan kita mengatakan demikian. Padahal tidak boleh. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, pesan-pesan ini ditujukan kepada jemaat, tapi juga relevan pada kita di masa kini. Kita harus mempertahankan iman kita dengan terus melandaskannya kepada kebenaran. Yang benar menjadi dasar kehidupan kita. Yang salah kita tidak boleh lakukan. Lalu Roh Kudus itu kita minta supaya menguasai hati batin kita. Dan kita menang terhadap setiap cobaan yang datang di perkembangan zaman yang semakin modern ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Alkitab banyak tercatat ketertiban dalam hidup adalah syarat mutlak orang menjalankan kehendak Tuhan. Betul itu? Orang-orang yang tertib adalah orang-orang atau mereka yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak tertib tidak mungkin bisa. Hanya orang-orang yang tertib. Karena itu orang Kristen diminta untuk menjadi orang-orang yang tertib untuk menjalankan kehendak Tuhan. Karena yang tidak tertib hidupnya sia-sia. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya tertib dan mengupayakan ketertiban dalam hidup kita kini dan seterusnya. Sebab yang dibuahkan adalah berkat kehidupan. Ada 3 pokok pikiran yang menjadi catatan penting saat ini dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ketekunan menjadi model utama kepada orang-orang Kristen, orang-orang beriman untuk menjalani hidup. Ya, pulang ini bikin Bapak Ibu. Harus tekun, sebab tekun itu menjadi modal utama. Tekun, di dalam ketekunan ada ketertiban, di dalam ketekunan ada ketaatan, karena itu kita harus tekun. Menjadi modal beriman orang-orang Kristen, menjalani hidup yang semakin hari, semakin banyak dengan tantangan ini. Yang kedua, pokok pikiran yang mesti kita ingat, tidak boleh lupa dan lakukan adalah rohani kita jangan dibiarkan terlantar setiap hari. Jangan. Kita haus akan kebenaran. Kita haus akan melakukan ketaatan terhadap kehendak Allah. Karena itu yang rohani kita tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita biarkan terlantar. Sama dengan mau dibilang, cari Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Hidup ini berkualitas hanya dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Hidup ini akan semakin kuat kalau kita bawa diri kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekalipun yang punya jabatan tidak akan bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik kalau dia tidak bawa hidupnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai persekutuan, sebagai gereja, pokok pikiran yang hendak kita ingat adalah gereja yang menghadapi tantangan perubahan zaman harus tetap siuman, harus tetap hidup dan terus bergerak, tidak berpuas diri, selalu berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Supaya apa? Berkomitmen dan terus melayani di setiap kondisi perubahan zaman ini. Gereja dalam pelayanannya bukan tugas pendeta saja. Gereja dalam pelayanannya bukan tugas majelis jemaat atau perangkat pengurus di setiap wadah organisasi pelayanan saja. Gereja itu saya, ibu bapak, saudara kita semua. Karena itu
kita tidak boleh stop dalam bergerak di dalam pelayanan. Tidak boleh berpuas diri, melainkan kita terus mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Hari ini, saat ini, detik ini, berkomitmenlah sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Amin.